Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Olesari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan matematika dengan tema konsep sistem bilangan dan geometri. Yang pertama yaitu konsep dan sistem bilangan. Konsep dan sistem bilangan dibagi menjadi 6 subbab pembahasan, yakni angka Hindu-Arab, bilangan pecahan dan desimal, bilangan negatif, bilangan irasional, logaritma, dan segitiga pasca. Konsep dan sistem bilangan yang pertama yaitu angka Hindu-Arab. Angka Hindu-Arab merupakan angka yang kita gunakan pada saat ini. Angka Hindu-Arab berasal dari India, kemudian dikembangkan di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah algoritmi De Nemuro Indorum. Dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa. Yang kedua yaitu pecahan bilangan dan desimal. Perkembangan bilangan pecahan tertua diprediksi dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta pada bukunya Brahmaputra Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Al-Khalasadi pada tahun 1412 sampai 1486 merupakan orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun, Jeff Miller menyebutnya dengan nama Alhazen pada abad 12. Sedangkan di dalam sejarah dan filsafat matematika sendiri, perhitungan pemakaian pecahan desimal yang signifikan terdapat pada karya Al-Kazi yang disebut dengan Miftah al-Hisab yang kemudian dilanjutkan oleh Simon Stevin dengan menulis Ladisme pada tahun 1585. Yang ketiga yaitu bilangan negatif. Bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif, di mana bilangan negatif mereka tandai dengan kaki yang melangkah ke kanan, sedangkan bilangan positif ditandai dengan lambang kaki melangkah ke kiri. Lalu, matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan, matematikawan Yunani hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian terhadap bilangan negatif. Akan tetapi, penerimaan bilangan negatif lebih maju di India, yang mana Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Yang keempat yaitu bilangan irasional. Berbicara tentang bilangan irasional, perguruan Pythagoras sekitar tahun 570 sampai 499 Masehi menganggap bahwa semua bilangan adalah rasional. Namun, mereka menemukan bahwa akar 2 incommensurable atau tidak bisa dibandingkan. Lalu mereka merahasiakan hal itu. Selanjutnya, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Sedangkan penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 yang mana Dedekind pada tahun 1831 sampai 1916 dalam bukunya Statistics and the Irrational Zahlen atau biasa disebut dengan Continuity and Irrational Number pada tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Yang kelima yaitu logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostaperesis yang merupakan teknik dengan perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan.
Orang pertama yang mulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri pada tahun 950 sampai 1009 dengan menggunakan trigonometri. Kemudian, logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan George Burki. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya. Napier menerbitkan Minivisi Logarithmorum Canonis Descriptio pada tahun 1614 melalui pendekatan aljabar. Sedangkan Burki mempublikasikan Arithmetische und Geometrische Progresstabulen pada tahun 1620. Namun penemuannya itu sejak tahun 1588 melalui pendekatan geometris. Kemudian Henry Briggs mendiskusikan logaritma Napier dan menyarankan metode yang dikenal sekarang. Yang keenam yaitu segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim Persia masing-masing menemukan segitiga tersebut. Di antaranya oleh Cai Shen atau Jia Shen sekitar tahun 1050 yang telah menggunakannya segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan. Dan Omar Khayyam sendiri menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar suatu bilangan. Kemudian yaitu konsep aljabar. Pada konsep aljabar terdapat 4 pembahasan. Di antaranya yaitu Pythagoras, persamaan kuadrat, sistem persamaan linier, serta metrik dan determinan. Konsep yang pertama yaitu Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Kan tetapi sesungguhnya antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Di Universitas Columbia terdapat naskah bernama Picton dari tahun 1900 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi, yang mana pada tabel tersebut berisi tentang 3 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan triple Pythagoras. Selanjutnya, sebuah catatan kuno, Zhou Pai Xianqing pada tahun 500 hingga 200 sebelum Masehi menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pythagoras. Selain itu, teks kuno dari India juga telah mengenal tentang teorema Pythagoras jauh sebelum Pythagoras, di mana terdapat dalam naskah kuno Budayana Sulba Sutras pada tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi terdapat bahasan teorema Pythagoras dan juga triple Pythagoras seperti 5, 12, 3, kemudian 12, 6, dan 20 sampai seterusnya. Konsep aljabar yang kedua yaitu persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma pelengkapan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya dalam Papirus Berlin pada tahun 2160 sampai 1700 sebelum Masehi. Sekitar 300 sebelum Masehi, Euclid dalam buku Dade membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat. Namun, ia menggunakan kuantitas geometri. Dalam buku Arithmetica, Diopantus
antara tahun 210 sampai 290 juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian Aryabhata 1 memberikan aturan untuk jumlah suatu deret geometri yang menunjukkan pengetahuannya tentang persamaan kuadrat dengan kedua akarnya. Kemudian Brahmagupta menggunakan cara mirip Babilonia tetapi dengan variasi yang lebih baik, termasuk dengan kuantitas negatif. Al-Khwarizmi yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar 0 maupun negatif. Ia menyusun 6 macam persamaan kuadrat. Setiap tipe persamaan kuadrat di atas diselesaikannya dengan menggunakan diagram geometri dan prinsip melengkapkan kuadrat. Yang terakhir yaitu Abraham Barhia Hanasi, atau lebih dikenal Eropa sebagai Savasorda, yang lahir pada tahun 1125. Ia menulis buku yang berjudul Liber Embadorum yang diterbitkan di Eropa pada tahun 1145 dan merupakan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap persamaan kuadrat. Konsep aljabar yang ketiga yaitu sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu tertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Kemudian bangsa Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno Jianzhang Xuanzhu yang terjemahan Inggrisnya Nine Chapters of the Mathematical Arts telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya dengan dasar merupakan metode matriks, yaitu metode Fang Cheng yang kini disebut metode eliminasi Gauss. Yang keempat dari konsep aljabar yaitu matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Determinal muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan, tetapi Sekikoa mempublikasikan lebih dulu di Jepang pada tahun 1683 lewat buku Method of Solving the Decimate Problems yang memuat metode matriks. Kemudian Leibniz dalam suratnya ke I-Hospital tahun 1683 menjelaskan penyelesaian sebuah sistem persamaan dengan menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil kali koefisien dari determinan. Kemudian pada tahun 1750, Cramer lewat buku Introduction to The Analysis of Algebraic Curve memberikan aturan umum untuk aturan Cramer pada matriks n, sehingga aturan itu disebut aturan Cramer. Selanjutnya, istilah determinan pertama kali digunakan oleh Karl Gauss dalam Disquisitiones Arithmeticae pada tahun 1801. Eliminasi Gauss yang telah digunakan di Cina pada tahun 200 sebelum Masehi ditemukan pada karya Gauss tentang studi orbit asteroid Pallas. Saussure pada tahun 1812 pertama kali menggunakan istilah determinan dalam konteks modern. Karya-karyanya hampir mewakili konsep determinan modern. Dia merintis konsep minor dan adjoints serta hasil kali matriks. Dalam karyanya pada tahun 1841, ia menggunakan tanda dua garis vertikal untuk menunjukkan determinan. Pada 1850, istilah matriks muncul dalam tulisan Sylvester, yakni pada tahun 1853, yang menulis tentang inverse matrix.
Konsep yang terakhir yaitu konsep geometri. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam batu Susa yang ditemukan pada tahun 1936 terdapat perhitungan yang teliti mengenai konsep geometri. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Run yang berisi masalah matematika dan pemecahannya terkait dengan aritmatika dan geometri. Sedangkan pada papirus Moskow merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bola dan volume frustum, di mana perhitungan volume frustum atau piramida terpancung dengan rumus yang tepat, yaitu menggunakan V sama dengan atau volume sama dengan 1/3 H dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat, di mana A dan B panjang sisi persegi atas dan persegi bawah, serta H merupakan tinggi frustum. Kemudian pada peradaban Cina kuno dikenal naskah kuno Jiazhang Xuanzu yang berisi tentang persoalan aritmatika hingga geometri. Pada naskah bab 5 yaitu Shangkung, pekerjaan teknik sipil, dan pada bab 9 yaitu Koukou atau disebut dengan sudut siku-siku yang berisi tentang masalah geometri. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno, yang paling lestari pemanfaatnya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya yang berjudul Elemen, yang terdiri dari 13 buah buku. Kemudian, perkembangan terpenting di bidang geometri yang lain terjadi pada masa peradaban Islam, yaitu Arab dan Persia, yang dirintis dengan rintisan geometri non-Euclidean mengenai tema keliling, luas, dan volume. Dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani, yang merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi 2 segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.